Oke, kita langsung lanjutkan pembahasan di bab selanjutnya, yaitu tentang Asmaul Husna, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, anak-anak semuanya, pernahkah kalian merenungkan bahwa Allah itu selalu mendengar doa kita dan perkataan kita? Pernahkah kalian merenungkan itu? Dan pernahkah kalian sadari bahwa semua gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah? Nah, melalui pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran Asmaul Husna ini, kita akan belajar untuk lebih menyadari dan meyakini bahwa doa kita, perkataan kita, dan gerak-gerik kita selalu didengar dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, As-Sami, dan Al-Basir. Apa sih Asmaul Husna itu? Pasti kalian sudah tahu ya apa arti Asmaul Husna, karena ini sudah dipelajari ketika SD. Nah, arti Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Yaitu ada 99. Oke, yang pertama itu Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Maksudnya Allah selalu mendengar seluruh ucapan kita, seluruh doa-doa kita, dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang luput dari pendengaran Allah. Bahkan ketika hamba-hambanya berdoa, pasti selalu didengar oleh Allah, dan bahkan doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah, walaupun tidak dalam waktu sekejap ya Allah langsung mengabulkan ya, tapi suatu saat pasti Allah mengabulkan doa-doa kita. Nah, dalil nakli tauhid rububiyah yaitu ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-4. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qala rabbi ya'lamul qawla fi samai wal ardi wa huwas samiul alim, yang artinya berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini sudah jelas ya, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu maha mendengar semua perkataan baik yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suara yang paling lirih sekalipun pasti Allah dengar. Nah, setelah dalil nakli, kemudian apa sih dalil akli dari As-Sami atau maha mendengar? Sudah paham ya tadi ya, dalil akli yaitu dalil yang berdasarkan akal, yaitu bisa kita nalar. Yaitu yang pertama, Allah itu dapat mendengar semua suara, baik yang pelan maupun yang keras. Bahkan suara semut pun Allah dengar. Yang kedua, Allah dapat mendengar suara hati manusia. Nah, tidak ada yang bisa mendengar suara hati kita selain hanya Allah. Yang ketiga, hanya dua ya. Kemudian, apa sih yang bisa kita lakukan untuk meneladani Asmaul Husna As-Sami? Yaitu yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara karena Allah dapat mendengar. Kita harus selalu menjaga perkataan kita. Berkatalah yang baik, jangan berkata yang kotor, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua yaitu selalu berbicara hal-hal yang baik dan bermanfaat. Nah, seperti yang tadi saya katakan tadi ya, usahakan mulut kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik yang bermanfaat. Jangan sampai mulut kita ini selalu berbicara yang tidak berguna, selalu berbicara kotor, selalu membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu jangan ya, karena ada Allah yang mendengar semua
perkataan kita. Kemudian kita juga harus mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Nah, selain itu, kemudian mendengarkan orang lain berbicara. Nah, ini termasuk bentuk salah satu bentuk kesopanan ya kepada orang lain ya, kepada teman kita. Ketika teman kita berbicara, sebisa mungkin kita dengarkan. Jangan kita malah fokus ke HP kita. Nah, kalau kayak gitu kan seperti dicuekin ya. Nah, itu pasti sakit hati temanmu. Nah, tadi kan As-Sami, maha mendengar. Sekarang Al-Basir, maha melihat. Nah, Allah bisa melihat segala sesuatu meskipun itu sangat kecil. Bahkan manusia tidak dapat melihat, tapi Allah bisa melihatnya. Dan Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. Bahkan Allah mampu melihat sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Apa sih dalil naklinya? Dalil yang bersumber daripada Al-Quran dan Hadis yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-18. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini dalil nakli Al-Basir, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 18 ya. Ini silahkan dihafalkan ya, diingat-ingat ayatnya karena ini masuk di dalam ujian PTS. Ada soalnya. Oke, tadi kan dalil nakli, sekarang dalil akli. Nah, yang bisa kita nalar yaitu yang pertama, apa sih bukti bahwa Allah itu Al-Basir, maha melihat? Yaitu Allah dapat melihat segala hal, baik yang tersembunyi, baik yang masih gaib, yang manusia tidak bisa melihatnya. Hal sekecil apapun Allah pasti bisa melihat. Yang kedua yaitu Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi. Nah, Allah tahu kapan seseorang itu meninggal dunia. Allah tahu kapan terjadinya kiamat, itu kan sesuatu hal yang gaib ya. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Selanjutnya, nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir atau maha melihat yaitu kita harus berhati-hati dalam bertindak karena setiap gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu juga salah satu cara meneladani Al-Basir. Kepada orang tua kita harus bersikap hormat. Jangan ojo malah mawali, ojo malah dianggap musuh. Nah, jangan ya. Yang ketiga itu mengasihi sesama. Yang keempat, melihat dan merenungi peristiwa yang ada di alam. Contohnya, adanya siang dan malam. Nah, itu adalah bentuk kekuasaan Allah. Nah, kita bisa melihat, bisa merenungi. Kok bisa ya? Waktu bisa berganti dari siang menjadi malam dan selanjutnya terus berputar seperti itu. Nah, tanpa kehendak Allah, kuasa Allah, maka tidak akan pernah terjadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan jika kita mengimani Asmaul Husna, As-Sami dan Al-Basir. Yaitu yang pertama, selalu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman jiwa kita. Yang kedua, menimbulkan kecintaan kepada Allah dan rasa takut dari azabnya. Nah, jadi kita menjadi semakin berhati-hati dalam berucap dan bertingkah laku. Ketiga yaitu menambah kekhusyuan dalam beribadah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi Asmaul Husna, As-Sami dan Al-Basir. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya, langsung ke grup ya. Bisa langsung WA di grup atau bisa langsung japri ke saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan semoga UTS kalian, PTS kalian mendapatkan nilai yang terbaik.